pengen naik gaji aja gitu. Oke, gimana cara naik gaji gitu ya? Iya. Oke, tutorial minta naik gaji. Oke, hari ini gue akan kembali interview orang mereka merasa kerjaan mereka tuh bagus atau enggak dalam satu bulan. Dan gue juga pengen tahu nih, orang-orang tahu nggak sih sama yang namanya KPI? Kalau mereka bisa menjawab apa KPI mereka dengan benar, gue udah nyiapin nih 50.000 buat mereka. Kita lihat seberapa banyak yang tahu. Halo Mbak, namanya siapa? Friska. Mbak Friska sekarang kegiatannya apa nih? Kerja? Kerja sih. Boleh tahu nggak sebagai apa kerjanya? Aku jadi art director di satu agensi gitu. Halo Mas, namanya siapa? Lutfi, Mas Lutfi kerjanya sebagai apa nih sekarang? Markom, Marketing Communication. Halo Mbak, namanya siapa? Aku Claudia. Claudia namanya? Iren. Mbak Iren, oke Mbak Claudia sama Mbak Iren. Kerjanya sebagai apa nih sekarang? Aku finance accounting staff. Oke. Sama. Halo Mbak, namanya siapa? Tiwi. Tiwi, oke Mbak Tiwi sekarang kerjanya sebagai apa nih? Aku account eksekutif. Menurut Mbak Friska, kerjaan yang Mbak Friska 1 bulan terakhir nih bagus atau enggak? Oke sih. Kayaknya ragu-ragu ya nih, oke ya. Kenapa bisa bilang oke? Ya karena kan kalau misalnya capek gitu kan hasilnya biasa suka nggak maksimal. Jadi ya gitu sih, oke aja. Bagus dong. Wih, pede. Orangnya pede nih. Kenapa bisa bilang kerjanya bagus, Mas? Sesuai dengan deadline yang dikasih, kemudian feedbacknya juga bagus. Oke, feedback dari siapa? Dari internal, karena saya kan Markom banyak bikin konten untuk internal dan feedbacknya bagus. Oke, ini bagusnya terukur ya, karena ada Ada insight-nya, ada deadline-nya, jadi bisa diukur dengan baik. Bagus. Bagus. Kenapa bisa bilang bagus? Soalnya bisa dikelarin Apanya yang dikelarin? deadline-nya. Oke. Iya. Lumayan. Workload-nya udah oke semua, kecapai semua. Lumayan sih bagus. Wih, lumayan nih. Humble ya jawabannya, humble ya. Kenapa bisa bilang lumayan? Karena belum ada ditegur gitu sih sebenarnya. Ukurannya karena belum ada ditegur. Jadi kalau selama nggak ditegur jadi udah bagus lah ya, udah oke ya. Maksudnya nggak mengganggu kerjaan kan berarti. Mbak pernah dengar soal KPI nggak? KPI? Enggak. Singkatannya apa nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Oke, kalau gitu sayang sekali. Padahal kalau tahu saya udah siapin uang 50.000 nih. Tapi nggak apa-apa, Mbak. KPI itu adalah Key Performance Indicator, sebuah ukuran kinerja supaya Mbaknya bisa dinilai dengan objektif gitu. Nah biasanya nih orang-orang kayak Mbak nih kalau misalnya ditanya kerjanya bagus nggak? Oke sih, ditanya kenapa oke, masih agak bingung-bingung. Biasanya karena KPI-nya belum clear. Iya tahu. Apa singkatannya? KPI, Key Performance Indicator. KPI pernah dengar? Nah, apa singkatannya? Aduh. Tahu maknanya cuma Wih. panjangan nggak tahu, panjangannya nggak tahu. Iya. Tahu maknanya loh. Wih, emang maknanya apa KPI, Mbak? Kayak sesuatu yang mesti dicapai gitu loh. Oh iya benar-benar sesuatu yang mesti dicapai. Tapi Pernah dengar? pernah singkatannya apa? Key Performance Indicator. Yeay, bener, keren. Mau saya bantuin nggak bikin KPI-nya art director? Nanti ngomong sama bosnya. Boleh dong. Boleh ya? Oke, art director. Kerjaannya ngapain aja, Mbak? Kita ini sih kayak bikin iklan gitu, terus kita ngarahin visualnya. Oke. Berarti intinya kan adalah kerjaannya harus sesuai dengan briefnya klien dong. Ya kan? Nah, ini bisa dibilang KPI-nya adalah berapa kali jumlah revisi dari pekerjaannya Mbak ini ya yang yang dianggap karena tidak sesuai dengan brief klien. Nah, itu bisa masuk tuh Mbak. Jadi kalau Mbaknya jago kan, ini brief kliennya begini. Dikasih konsep, wih nggak ada revisi, berarti jago Mbaknya. Bisa diukur nggak kalau kayak begitu? Bisa, ya kan? Berarti berapa jumlah revisi? Berarti jumlah revisi karena tidak sesuai dengan brief klien. Itu adalah KPI yang Mbak salah satunya. Kita dalam 1 bulan itu ada banyak event nih atau banyak postingan. Nah, misalnya campaign gitu. Nah, ketika si 5 konten itu udah bisa kita publish, berarti KPI saya sebagai Markom udah tercapai. Oke, nah ini apakah memenuhi unsur-unsur KPI? Kalau saya boleh terjemahkan berarti adalah persentase pemenuhan kebutuhan konten. Jadi kalau dibutuhkan kontennya 5,
dan itu achieve 5, maka persentasenya 100% ya. Apakah itu sebuah KPI? Betul ya, karena terukur ya dan datanya juga mudah diambil. Ada requestnya berapapun request yang diminta ke Mas Lutfi, dia bisa selesaikan 100%. Itu bisa jadi salah satu KPI. Selamat Mas Lutfi. Woi, nanti boleh tuh KPI-nya dikasih tauin ke bosnya supaya bisa diukur dengan objektif. Jadi kalau ada KPI kan kita enak kerjanya ya, ukurannya objektif, bukan berdasarkan suka atau nggak suka gitu. Kalau kita mau lihat gitu ya, sebenarnya KPI-nya apa sih? Kita mulai dari job desk ya. Job desk-nya bikin laporan keuangan atau gimana? Iya. Salah satunya bikin laporan keuangan ya. Menjurnal juga? Jurnal juga. Menjurnal juga. Nah, misalkan job desk kita adalah ngejurnal. Nah, kerjaan kita kan dilihat bagus kalau misalkan ada external auditor yang masuk lalu tidak ada temuan tentang jurnal kita. Jadi KPI ini adalah jumlah temuan di hasil audit terkait dengan penjurnalan. Itu bisa. Atau yang kedua, teman-teman di sini kan memproduce laporan keuangan, report. Berarti kan harus on time. Karena kalau nggak on time nanti perusahaan bingung, saya mesti ambil keputusan pakai data apa. Maka KPI-nya bisa adalah jumlah laporan keuangan yang berhasil diselesaikan tepat waktu dan akurat. Nah, jadi bisa terukur kan? Jadi kalau kita submit reportnya, wah tepat waktu, nggak pernah ada revisi, akurat terus, maka kita bisa bilang kerja saya bagus loh, gitu. Nah, ini bisa bekal untuk kasih tauin ke bosnya, bos, saya mau KPI sekarang biar naik gaji dan dapat bonusnya lebih objektif, gitu. Margin kali ya, margin penjualan gitu. Margin penjualan, karena AE kerjaannya jualan ya? Sebagian jualan. Jadi kenapa marginnya? Jadi dia yang memberikan harga, nawar-nawar, merayu customer biar mau gitu ya? Betul. Oke, kita cek ya apakah margin dari penjualan itu bisa jadi KPI-nya AE. Pertama, margin bisa diukur kah teman-teman? Bisa. Berarti itu memenuhi syarat KPI. Yang kedua, apakah margin itu juga sesuai dengan job desk-nya? Kayaknya bisa tadi ya, karena kerjanya jualan, merayu, bernegosiasi dan sebagainya. Jadi saya bilang ini jawabannya benar. Selamat 50.000. Mbak, bonus nih, mau ada pertanyaan nggak soal karir? Gimana sih biar kita tuh di karir tuh nggak burn out gitu loh. Misalnya kita kan di satu field, terus kita biasanya suka bosen, suka burn out di satu field tuh gimana caranya? Oke, that's good questions. Gimana cara kita nggak burn out? Yang pertama tadi, makanya kita harus tahu ukurannya nih, biar kita tahu kita tuh lagi menang atau lagi kalah. Karena orang burnout itu kadang-kadang juga karena kita nggak tahu kita tuh lagi on right track atau kita off the right track gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih ukurannya saya udah achieve apa. Kadang-kadang kan kita juga mikirnya gini ya, udah kerja keras tapi hasilnya sebenarnya bagus atau enggak sih? Nah, itu bisa jadi cikal bakal kita burnout. Yang kedua adalah belajar untuk menuliskan sebenarnya pekerjaan saya ini apa aja. Lalu coba cek apakah ini terlalu banyak atau sebenarnya bisa didelegasikan kepada orang lain. Atau mungkin kita bisa minta tolong ke atasan kita, Pak boleh nggak yang ini nih saya delegasikan ke orang lain karena saya sudah list down ini pekerjaan saya sebanyak ini. Tapi kalau nggak pernah ada catatannya, nanti bakalan dikira sama bosnya, dasar nih Gen Z dikit-dikit minta healing gitu. Jadi harus ada data. Ada fakta di list down ini pekerjaan saya, ini waktu yang saya spend time ya, dan di situ itulah yang harus kita taruh, kita omongin sama atasan kita atau sama tim kita. Tren apa nih di dunia marketing yang lagi hype di 2024? Oke, trennya kalau berhubungan dengan karir ya, trennya adalah kita harus hati-hati dengan kehadiran AI. Iya kan, itu trennya kan. Jadi kayak copywriting ya, copywriter sekarang mungkin disadari suka nggak suka, disadari tidak disadari sudah mudah digantikan oleh AI gitu. Apakah creativity bisa digantikan oleh AI? We never know. Ya, tapi sekarang udah ada gejala-gejala kesananya nih. Ya, jadi ya mungkin kita harus lebih bersahabat dengan AI. Jangan dimusuhin gitu kan, jangan terlalu idealisme gitu ya, nggak mau pakai AI gitu ya. Kalau AI bisa mempercepat pekerjaan kita, kasih insight, gunakanlah itu untuk menambah kreativitas kita dan referensi gitu. Pengen naik gaji aja gitu. Oke, gimana cara naik gaji gitu ya? Iya. Oke, tutorial minta naik gaji. Nah, itu sebenarnya ada YouTube saya sama Raditya Dika beberapa tahun lalu. Saya ada tutorial minta naik gaji. Paling menarik buat gue adalah ketika lo pengen naik gaji, justru yang lo pikirin tuh bukan gajinya, Bukan. tapi lu tumbuhnya seperti apa. Ya, kontribusi lu apa Oke. juga ke perusahaan. Oke. Ya. Singkatnya adalah kalau mau minta naik gaji ya kita minta dulu tanggung jawab yang lebih. Jadi coba saya
saya mau naik gaji tapi saya mau minta tanggung jawab yang lebih. Kalau udah dikasih saya bisa buktikan baru, ini kan saya minta dong sekarang naik gaji gitu, supaya nanti pas minta naik gajinya nggak disebelin sama atasan. Buktiin dulu kalau kita bisa ngerjain lebih dari yang sekarang. Mantap. Oke, hari ini gue udah interview dan ternyata 2 di antaranya tahu tentang KPI dan bisa ngejawab KPI untuk posisi mereka masing-masing. Nah, semoga episode ini bisa membuat kamu jadi punya gambaran nih KPI apa yang harus kamu punya supaya kamu bisa dinilai lebih objektif sama bos kamu. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Ditanya Kak Seth.